Kembali di Dialog Jurnal Pagi sudah terhubung bersama kami di line telepon Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa update yang bisa dibagikan kepada pemirsa Berita 1 TV terkait dengan penyelidikan terbaru lah ya, kasus teror terhadap instrumen KPK? Update untuk pagi hari ini, yaitu pemeriksaan 6 orang saksi di kediaman TKP Pak Agus Raharjo. Kalau kemarin kita belum dapat, ini kita sudah mendapat keterangan 6 orang saksi, Mas. Jadi 2 orang saksi adalah anggota polisi yang mengetahui ya secara langsung tentang keberadaan tas yang mencurigakan ditempatkan tidak pada tempatnya, yaitu digantungkan di pagar. Ya, kemudian kita memeriksa juga saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, yaitu Pak Ketua RT, kemudian ada beberapa saksi pemilik warung. Nah, itu kita sedang dalami. Kita mendapat informasi dari saksi pemilik warung itu, sebelum kejadian itu ada beberapa orang ya, 2 orang, menanyakan kediaman Pak RT. Baik. Nah, itu sedang kita dalami. Dari hasil pemeriksaan sementara, informasi apa yang bisa didapat, Pak Dedi? Nanti akan kita dalami yang berhasil dikenali ya oleh saksi khususnya yang di warung itu. Kita memprofil wajahnya melalui sketsa wajah. Nanti akan kita sempurnakan menggunakan sketsa wajah digital yang dimiliki oleh Inavis. Itu sedang kita dalami dulu, Mas. Baik. Jadi nanti siang baru kita akan mendapat update secara lengkap hasil kerja tim dari mulai kemarin sampai dengan pagi ini. Baik. Ya, kemudian yang di kediamannya Pak Laude, selain pemeriksaan 12 orang saksi, nanti ada pendalaman juga mungkin ya saksi-saksi yang betul-betul mengetahui persis ya kapan kejadian itu terjadi, yaitu 2 orang saksi yang mendengar, kemudian melihat ada kepulan asap di kediaman Pak Laude. Itu sedang didalami juga. Baik. Termasuk 4 CCTV yang sudah diamankan oleh tim. Itu nanti akan dianalisa juga, baik oleh lapor maupun dari Inavis Polri. Baik. Ya, Pak Dedi, Pak Kapolri Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada temuan fakta menarik terkait dengan kasus ini. Mungkin Anda bisa share sedikit apa sebetulnya hal yang coba sinyalkan oleh Pak Kapolri? Ada beberapa informasi yang kita dapat. Tapi yang jelas yang saat ini yang menarik itu kenapa di TKP pimpinan KPK tersebut memiliki pola bom yang berbeda. Satu pola bom menggunakan pola bom yang diduga molotov. Kemudian satu di kediaman Pak Agus Raharjo menggunakan fake bom. Nah ini kan ada 2 hal yang berbeda. Kalau fake bom itu sifatnya hanya untuk menakut-nakuti. Ya kalau misalnya bom molotov itu kan sudah nyata, itu merupakan teror ya Mas. Oke. Ya itu yang sedang didalami oleh tim. Ya tim ini gabungan dan tim ini juga melibatkan dari KPK juga, Mas. Dari KPK diberikan akses seluas-luasnya untuk bergabung ke dalam. Artinya tim sudah bergabung ya, fix dari KPK dalam proses penyelidikan ini, Pak Dedi? Iya, jadi nanti KPK akan memberikan masukan, memberikan saran, dan juga tidak kemungkinan memberikan fakta-fakta yang dimiliki, ya termasuk keterangan dari Pak Agus Raharjo, keterangan dari Pak Laude ini sangat penting. Dalam rangka tim ini bisa menganalisa secara komprehensif. Pak Dedi, sudah terkonfirmasi bahwa benda diduga bom ini adalah fake bom yang ada di rumah Pak Agus Raharjo? Iya, betul. Ya. Setelah itu kemudian proses apa yang dilakukan dari kepolisian? Nah, dari fake bom ini, Mas, ya nanti tim Inavis itu akan memeriksa sidik jari ya yang ada di paralon, kemudian yang ada di tas hitam itu. Nah itu sedang didalami oleh tim Inavis. Makanya saya belum mendapat informasi secara lengkap. Menunggu nanti siang. Siang hasilnya apa? Siang nanti akan kita sampaikan, kita rilis kepada teman-teman media maupun berikan informasi update kepada masyarakat. Ya, Pak Dedi, walaupun ini terkonfirmasi bahwa yang ditemukan di rumah Pak Agus Raharjo adalah fake bom ataupun bom palsu, apakah akan
terjadi pengurangan intensitas penyidikan ataupun pengurangan konsekuensi terhadap pelaku? Enggak mas, tetap mas. Ini tetap. Ya ini komitmen dari tim ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Tetap, meskipun itu hanya fake bom, itu juga suatu bentuk ancaman juga yang kita anggap serius juga. Apalagi yang menimpa pimpinan KPK. Kita akan concern untuk betul-betul menuntaskan permasalahan ini mas. Ya. Yang jelas keseriusan kemudian akan terus dilakukan oleh kepolisian, mengingat secara gestur Pak Kapolri menyatakan hal serupa, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia juga menyatakan demikian. Pak Dedi, semacam jaminan lah ya kepada masyarakat bahwa ini betul-betul akan diselesaikan sampai dengan tuntas. Mengingat beberapa kasus-kasus teror yang ditujukan kepada instrumen KPK yang sudah lalu, yang belum kunjung selesai. Untuk kasus yang paling baru ini dijamin akan selesai, Pak Dedi? Insya Allah mas, kita optimis mas. Jadi setiap pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh kepolisian tidak sendiri. Kita selalu bekerja sama dengan KPK, dan KPK kita berikan akses untuk masuk ke dalam tim kita. Jadi ada semacam joint investigasi terhadap pengungkapan kasus ini mas. Baik. Ya, Pak Umar, input apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kepolisian terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan? Ya, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dedi kan sudah cukup lengkap yang dilakukan. Bukti-bukti, barang-barang bukti sudah dikumpulkan. Kemudian yang perlu lagi mungkin adalah informasi-informasi dari dalam KPK. Apakah ada ancaman dalam bentuk WA, SMS, atau juga yang itu menunjukkan ada keterkaitan dengan kasus tertentu. Nah, kalau itu mungkin ada, ya itu bisa lebih memperjelas kira-kira motif dan pihak mana yang bertanggung jawab terhadap ini. Kira-kira sana. Dan itu yang bisa mengetahui itu adalah dari KPK sendiri. Baik itu dari warga KPK, pegawai KPK, maupun yang paling penting dari Pak Laude dan Pak Agus sendiri. Apakah ada hal demikian? Termasuk juga dari bidang penindakan. Bidang penindakan itu kan core-nya untuk yang ada kasus-kasus di KPK. Baik, ya Pak Dedi. Pak Dedi, ya bagaimana dengan upaya tersebut? Apakah kemudian sudah dilakukan terkait dengan teror-teror yang mungkin kemungkinan belakangan disampaikan juga melalui line WhatsApp dan lain sebagainya? Iya betul mas, tidak kemungkinan mas. Jadi dari masukan dari pihak KPK ini sangat berarti sekali bagi tim ini dalam rangka untuk mengungkap ini. Dan tim ini juga kita dibantu dengan Kemeninfo dan para provider. Kita akan meneliti seluruh jalur komunikasi selama 1 minggu ke belakang yang ada di sekitar TKP. Kita akan mengkaji betul siapa-siapa pelaku-pelaku atau orang yang diduga sebagai pelaku yang patut juga sebagai pelaku yang melakukan komunikasi secara intens di sekitar TKP. Baik. Karena pelaku ini kan tidak langsung melakukan mas, jadi butuh suatu perencanaan yang matang. Dan dia juga melakukan survei-survei sebelum dia melakukan. Nah itu yang akan kita coba dalami lagi. Oke, dari lokasi rumah ataupun kediaman dari Bapak Agus Raharjo memang secara CCTV sedang rusak menurut informasi yang kemudian kita dapat. Tapi kemudian dari rumah ataupun kediaman dari Pak Laude Syarif bahwa CCTV hasilnya ataupun orang-orang yang diduga melakukan teror wajahnya cukup terlihat jelas. Ini seberapa mudah ataupun seberapa membantu ini terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, Pak? Baik, tentunya sangat membantu mas. Ya. Cuman saya mohon maaf mas, itu yang sering ditayangkan ke media CCTV itu kejadian tahun 2015, itu kejadian di kediamannya Kompol Apip. Ya, jadi kita minta untuk tidak diputar ulang kembali, karena itu nanti akan membuat masyarakat menjadi confused. Baik. Sedangkan untuk video aslinya CCTV itu sedang dianalisa secara komersil oleh tim Inavis. Demikian juga 3 CCTV lainnya, baik CCTV yang artinya dari masih luar, belum di-share kemana-mana gitu ya Pak? Belum Baik. Mas. Nanti kalau sudah itu diungkap dan tersangkanya tertangkap, baru nanti kita share. Ini pelakunya ini dari hasil analisa CCTV. Kita mundur ke belakang dari kalau jam 1 ketahuannya, berarti kita mundur dari jam 12, jam 11, jam 10 sampai dengan kita betul-betul mengetahui di mana alur pelaku ini masuk, di mana
pelaku ini keluar jam berapa, detik per detik, menit per menit, jam per jam, itu akan kita evaluasi. Baik, Pak Dedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas. Kita akan follow up terus bagaimana update dari penyelidikan kasus teror bom terhadap warga KPK ini. Terima kasih, Baik, Pak Dedi. nanti siang. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetap di Dialog Jurnal Pagi.